Ya, kembali lagi dalam perjalanan malam bersama Abu Siri. Kali ini saya berada di daerah Cikakak, Sukabumi, ditemani oleh di samping kiri saya, nama aslinya adalah Bapak Asep Sidik. Beruntung sekali pada malam ini saya ditemani beliau, karena kalau saya jalan sendiri melewati hutan seperti ini belum tentu saya berani. Ya, konon katanya di hutan ini pengendara yang melintasi jalan ini pada waktu malam-malam tertentu biasanya akan menjumpai suatu keanehan-keanehan yang membuat bulu kuduk merinding. Ya, dek, perlu saudara ketahui ya, di kiri kanan kita ini adalah hutan yang sangat lebat, hutan belantara. Perhatikan, seandainya jalan ini tanpa ada cahaya penerangan, bisa Anda bayangkan betapa sulitnya kita berjalan. Mari kita buktikan. Nah, inilah tampak kegelapan malam menyelimuti sekeliling tanpa ada cahaya penerangan, maka kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Hari ini hari Selasa malam Rabu. Orang bilang ini adalah malam Rabu Wakasan, di mana malah pada malam itu burung hantu bertebaran di setiap pohon. Keheningan malam Selasa Wakasan begitu terlihat. Dahan-dahan pohon begitu hening, terdiam tanpa ada bisik angin. Beberapa kali terlihat kilatan petir di langit. Entah itu menandakan hujan atau memang itu adalah isyarat bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh sakral, yang perlu mistis. Nah, itu kita lihat ada sebuah tanda petunjuk jalan yang sedikit memberi arti buat perjalanan kali ini. Dalam kegelapan malam ini, sesekali saya menengok sebelah kiri dan kanan. Yang terlihat hanya sebuah pohon-pohon tumbuh yang menjulang tinggi. Di dalam keheningan malam, saya sedikit penasaran. Saya mengalihkan perhatian saya ke sebelah kanan. Itulah posisi saya di sebelah kanan. Terlihat kegelapan-kegelapan yang menyertai perjalanan malam ini. Perjalanan kita sekarang menanjak, mendaki sebuah bukit. Terlihat di depan sana sudah tidak nampak lagi hutan di kiri ataupun kanan. Yang ada hanya semak-semak belukar yang tidak terurus dan tumbuh liar. Malam ini saya sangat sekali menantikan penampakan yang hadir di balik semak-semak. Apakah itu berupa ular yang segede gulungan kasur, atau berupa makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata, yang orang sebut misalnya adalah kuntilanak, gondorwo, ataupun makhluk-makhluk lainnya. Detak jantung Pak Asep sudah sangat berdetak kencang, menandakan ketegangan dalam perjalanan kita kali ini.
Jendela ditutup rapat karena khawatir dari sebelah kanan dikhawatirkan ada yang tiba-tiba tangan entah dari mana menjambak atau memegang pundaknya Pak Asep. Nah, ini kembali lagi kita memasuki hutan, yang mana hutan kali ini adalah ditumbuhi oleh pohon-pohon yang usianya sudah lumayan tua. Keheningan malam kali ini begitu terasa. Suara jangkrik dan belalang terdengar di telinga kita. Coba perhatikan itu yang di atas. Ada sesuatu yang menempel. Apakah itu? Wah, rupanya itu adalah petunjuk tentang suatu proyek jalan. Ini adalah pohon-pohon yang konon katanya tempat bersarangnya para makhluk-makhluk astral seperti bunglon, burung, dan juga musang dan tupai. Itu terlihat di pohon adalah sebuah putih-putih. Apakah itu yang putih-putih? Mari kita lewati saja. Gak usah kita toleh dan melihat ke situ karena membuat bulu kuduk merinding. Perlu saudara dan teman sahabat ketahui, malam ini adalah tengah malam. Tidak ada orang di belakang ataupun di depan mobil kami. Yang ada hanya suara jangkrik dan belalang kayu. Sekarang kita sudah mencapai sebuah puncak gunung, karena dari tadi memang kita sudah mendaki terus. Belum ada tanda-tanda rumah atau warung yang bisa kita singgahi atau kita bisa tanyai tentang arah perjalanan kita malam ini. Malam ini perjalanan kita ingin menemui atau mendatangi makom keramat yang gentar yang berada di daerah Sukabumi. Ternyata perjalanan jalan ini masih menanjak, terasa berat, terasa begitu gravitasi bumi ini menarik kita terasa ke belakang. Kembali lagi kita dihadapkan oleh hutan belantara, hutan pepohonan, tempat hinggapnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Saya tidak bisa bayangkan pada saat saya merekam seperti ini, tiba-tiba di depan saya ada muncul makhluk-makhluk yang aneh seperti pocong, jin, setan, ataupun kuntilanak. Entah berapa lama lagi kita sampai di tujuan. Yang jelas saat ini kita masih berada di dalam hutan belantara. Beruntung jalan kali ini sudah terlihat bagus. Saya baru saja melihat sesuatu yang sangat aneh. Keganjilan, keanehan, kengerian, bulu kuduk merinding. Saya harus lebih cepat memacu mobil ini karena saya tidak mau merekam hal-hal yang tidak saya inginkan. Karena kalau sampai sesuatu yang terekam yang begitu mencekam dan mengerikan, itu akan terekam di memori otak saya, sehingga akan membuat pengaruh dan apa itu yang ada di depan. Jalanan makin rusak, dan parah. Kita tidak lagi bisa mempercepat laju kendaraan karena ternyata jalan ini sudah atau belum diaspal. Saya tidak bisa membayangkan
Di malam seperti ini, di tengah hutan, jalan yang becek dan berbatu-batu, bensin hampir mau habis, ban mobil yang depan sudah agak kempes karena memang tadi kita sudah isi angin dan ternyata sedikit kempes lagi. Namun yang perlu diketahui, ini jalan belum ada ujungnya sampai mana. Kalau kita mundur, itu sama saja kita memerlukan jarak tempuh 10 kilo ke belakang. Kalau kita maju, kita belum tahu di mana ini ujungnya. Pak Asep sedikit grogi sehingga dia menyalakan rokoknya untuk menenangkan hati dan pikirannya. Itu di samping kanan saya barusan saya melihat sebuah penampakan yang saya tidak mengerti ya. Apakah itu sebuah pohon atau sebuah apa? Cuman saya hanya selintas melihat ada keganjilan. Perjalanan kali ini akan menempuh kurang lebih 2 jam di dalam hutan ini. Lihat, jalanannya adalah berbatu-batu dan jalanannya banyak lubang, banyak becek, dan ini ada persimpangan. Ada yang ke kiri, ada juga ada yang ke kanan. Jalan mana yang harus kita tempuh? Saya coba arahkan kamera ke atas pohon supaya kalau pemirsa yang bisa melihat dengan mata batin sesuatu yang nemplok di atas sana, bisa saja pemirsa melihat melalui kamera saya ini. Karena konon katanya di setiap gunung, di setiap hutan, di setiap pohon-pohon yang besar dan tua, apalagi ini adalah pohon bambu. Pohon bambu biasanya selalu ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Kamera ini tanpa settingan, tanpa editan. Saya hanya merekam terus dan hanya menjeda-jeda setiap rekaman supaya, karena tangan saya ini sebelahnya lagi sedang memegang setir. Nah, ini kita sampai sebuah gapura. Kita sudah memasuki Gunung Halimun. Perlu teman-teman ketahui, saya sudah hampir 5 kali ke sini dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Tapi saya belum berhasil menemukan atau menuju tempat yang kita tuju itu. Saya sudah 5 kali ke sini, tapi belum berhasil juga kepada tempat yang dituju. Mudah-mudahan perjalanan kali ini menamatkan perjalanan-perjalanan sebelumnya, supaya ada keputusan kodratnya, kodratullah. Walaupun tengah malam, walaupun dalam kesepian dan kegelapan, jalan yang berbatu, kita tetap terus melaju, maju dan terus maju. Itu ada sebuah pohon yang sangat besar, yang mana sebelah kanannya ada sebuah pohon kaung atau pohon ceruluk atau pohon kolang-kaling. Nah, ini ada pohon yang kena sambar petir. Konon katanya pohon yang kena sambar petir itu pohon yang dihinggapi oleh salah satu makhluk seperti jin, setan, ataupun ganyang. Ya, perjalanan masih tetap kita lanjutkan. Itu di pohon ada apa yang putih-putih. Nah, ini jalanan makin parah dan rusak, makin menanjak, makin malam, makin menanjak terus.
berapa kilometer lagi. Jalan yang harus kita tempuh seperti ini. Karena untuk mengendalikan mobil ini supaya stabil dan tidak selip, kita harus bisa mengimbangi dengan kopling dan gas yang seimbang. Perjalanan masih jauh dan panjang. Kegelapan masih terus menyelimuti. Belum ada tanda-tanda rumah penduduk atau penerangan jalan. Sehingga dalam benak dan pikiran kami hanya kapan kita akan sampai pada tujuan. Di atas sana langit tidak ada bintang ataupun bulan. Yang ada hanya kegelapan yang begitu mencekam. Pohon-pohon seolah berbicara dan berbisik, mau kemanakah kalian di tengah kegelapan malam? Lihat itu apa yang berbayang-bayang. Oh, rupanya itu pantulan sinar lampu yang kena air lalu nempel di pohon pisang. Di sebelah kanan saya ada pohon pisang. Ini membuktikan AD adalah area pertanian penduduk. Tapi biasanya juga pohon-pohon pisang ini adalah tempat singgahnya makhluk-makhluk seperti yang saya sebutkan tadi. Tanda-tanda perkampungan belum terlihat. Itu berarti kami harus terus maju dan maju. Melaju kendaraan ini terus sampai pada tujuan. Hanya suara jangkrik dan balang kayu yang terdengar di telinga kami. Selain itu, hanya kekelawar, papatong atau capung, serta pohon-pohon yang tumbuh di sekeliling jalan. Bagi kalian yang penasaran apakah benar video yang saya rekam ini adalah seperti ini, boleh kalian buktikan malam-malam untuk jalan ke sini. Kegelapan masih menyelimuti. Kali ini tidak terlihat pohon atau semak. Yang terlihat ada bayang-bayang hitam di kegelapan malam.